Kak Adel, menurut kamu, karena kamu punya pengalaman di dunia narkoba, berapa lama sih proses pemulihan sebetulnya? Seumur hidup. Seumur hidup. Adik-adik ini sudah lewati fase ini, tapi nggak boleh kemana-mana, harus sama-sama kalau mau selamat. Ya, saya terpaksa mencarikan apa kegiatan mereka. Salah satunya seperti ini. Ya, ada lagi yang senang mobil, kita bikin bengkel mobil sederhana. Ada lagi yang senang tanam-tanaman, kita bikin tanaman sederhana. Ya, seperti itu. Ya, baik. Apa yang sekarang narkotika sedang banyak di Indonesia dan selalu pasti banyak? Ganja. Ya, next. Ya, next lagi. Ganja. Sumatera banyak ya? Iya. Perhatikan ganja, memang kita jarang lihat secara langsung, tapi perhatikan daunnya berjari-jari, bergerigi, jumlah daunnya ganjil. Kalau nggak 7, 9. Ya, next. Ya, bedakan dengan daun singkong. Saya takut ibu sangka ganja itu temannya singkong. Betul Bapak, saya di Jakarta membina sebuah rutan, rumah tahanan wanita di Pondok Bambu. 10 tahun saya bina di sana. Suatu ketika ada warga binaan pakai hijab, pakai jilbabnya panjang. Saya kalah panjang. Saya heran sama dia. Ibu kasus apa di sini? Korupsi? Bukan Bu Aisyah. Saya kasus narkoba. Hah? Narkoba? Ibu pakai? Enggak. Ibu jual? Enggak. Loh kenapa ibu di sini? Saya pencinta tanaman. Suatu ketika ada orang ya kasih tanaman ke saya nggak tahu kalau itu ganja. Saya kira temennya singkong. Jadi dia taruhlah di halaman depan, rumahnya di pinggir jalan. Itu polisi lewat pertama nggak peduli, lama-lama dia tengok itu. Kalau ada tanaman ganja di rumah kita, dianggap kita produksi. Ya, jadi dia mempertahankan diri bahwa saya nggak tahu sama sekali dan sebagainya. Itu pun ditahan 5 tahun. Waktu saya jumpa itu 3 tahun dan dia sudah bilang, Bu Aisyah kalau cerita ganja tolong cerita tentang ya masalah saya supaya ibu-ibu yang senang tanaman harus paham ini mana ganja mana daun singkong. Ya. Iya, ya. Next lagi. Ya, bentuknya seperti ini. Ganja memang ada manfaatnya. Kalau direbus, rebusannya bisa untuk kanker stadium lanjut, ya, untuk epilepsi. Ya, next lagi. Dan bahkan di Aceh sebetulnya untuk ya obat alami menghindari serangan hama pohon kopi atau ulat. Ganja gini, dia daunnya berjari-jari, tingginya antara 1,5 meter sampai 2 meter gitu. Ya. Ini pasti Pak polisinya nggak sampai 2 meter nih tingginya, dia sampai situ aja. Next lagi. Bahkan dulu batangnya bisa dibikin kain dan kertas. Kalau sekarang undang-undang kita untuk negara kita semuanya daunnya, batangnya, bijinya sudah masuk narkotika golongan 1. Ya, next lagi. Ya, lanjut lagi. Next. Ya. Di Indonesia ganja yang disalahgunakan kalau dijualnya eceran biasanya dibungkus koran seperti ini atau kertas coklat bungkus nasi. Bapak Ibu kalau melihat seperti itu pas dibuka daun-daun kering, daun biji ada batangnya itu ganja sudah. Dulu saya sudah dokter tapi tidak ada seminar seperti ini. Saya lihat di kamarnya Sahril ada ganja, waktu saya tanya apa ini? Dia bohongi saya. Itu dia bilang itu pucuk teh pilihan. Jadi saya kira itu teh. Ya, nah sekarang boleh bantu saya? Ya, kalau ada orang seperti merokok, tapi gayanya seperti ini, mundur sedikit Rudi. Ya, itu pakai ganja. Kalau ada orang seperti merokok tapi ditutup semuanya, itu pakai ganja. Atau bahkan buka tanganmu, Dona, lintingan rokoknya itu dia taruh di hidung, itu ganja. Sampaikan sama anak-anak begitu. Dan kalau ada orang seperti ini dan kita berdiri di sini, hati-hati ya. Asapnya pun bisa kena kayak kita. Nanti otaknya seperti tadi hitam-hitam. Kalau di Jakarta, kalau polisi melihat ada orang kayak gini, ini ditangkap, ini ditangkap. Ini dibawa kantor polisi, ini dibawa kantor polisi. Ini dites kencingnya, ini dites kencingnya. Hasilnya ini positif, ini positif. Hanya bedanya ini positifnya true positif agak tebal, ini false positif tipis. Saya ajarkan anak-anak saya yang 5 orang, nak kalau ada orang kayak gini kamu pergi menjauh. Anak saya yang kedua tanya, berapa meter Bu? 1 kilo. Jauh banget, iya larilah. Karena ini bisa ditangkap kiri kanan depan belakang. Sekarang di Jakarta sedang begitu. Ya, ini. Dan Bapak Ibu pernah lihat orang pakai ganja? Mungkin ada yang pernah, ada yang juga belum. Boleh saya kasih ilustrasi? Ya, orang kalau pakai ganja suka tertawa-tertawa sendiri walaupun tidak ada yang lucu. Ya, dan senang makan. Silakan.
Nggak ada yang lucu, dia ketawa-ketawa dan nafsu makannya meningkat. Kalau ini karena lapar kayaknya, memang tadi pagi belum makan sih. Ah, ini dia. Jadi kalau ada orang ketawa-ketawa sambil makan, hati-hati. Bedanya dengan orang-orang yang biasa, orang pakai ganja matanya bengkak. Atas bengkak, bawah bengkak, dalamnya merah. Kalau ini tidak bengkak karena hanya ilustrasi, ya. Bedanya sakit mata ada kotorannya. Orang pakai ganja mata bengkak, merah, ketawa-ketawa sendiri dan suka makan. Masih lapar. Dan sudah tidak realistis. Ibunya jatuh pun bukan ditolong, malah ditertawakan. Sampai kapan dia tertawa? Sampai lintingan ganjanya habis. Kalau dia pakai lagi, tertawa terus. Ya, narkoba ada yang namanya gejala putus zat. Ya, mari kita lihat gejala putus zat dari ganja. Kalau setelah dia pakai kemudian tidak ada lagi. Yang tadinya tertawa-tawa, ini jadi diam saja, bengong. Dan biasanya lihat jam, 1 detik itu dia lihat perputarannya 1 menit. Ya. Oke. Nah ini orang pakai ganja. Kalau dia pakai lagi ganjanya, diketawa lagi. Ya. Dan yang bahaya dari ganja adalah ini. Ya. Maaf ya ibu. Maaf. Orang pakai ganja yang paling bahaya adalah schizofrenia atau sakit jiwa. Maaf ya Bu ya, kaget ya Bu ya. Dia schizofrenia, saya habis jemput dari rumah sakit jiwa. Itu ganja ya. Memang tidak semua orang pakai ganja sakit jiwa, ya. Yang biasanya pakai ganja sakit jiwa itu biasanya ada turunan sakit jiwanya memang. Sakit jiwa itu turunan Bapak Ibu. Ada namanya kepribadian skizoid. Ya. Kalau tidak ada peristiwa berat atau tidak pakai narkoba, dia tidak tercetus. Kadang orang yang punya turunan sakit jiwa, mulai sakit jiwanya setelah umur 70 tahun. Sekarang banyak lansia sakit jiwa. Karena umur lansia bisa sampai 80. Zaman dulu tidak ada lansia sakit jiwa. Kenapa? Umur 69 meninggal. Karena 70 sakit jiwa. Tetapi kalau pakai narkoba, umur berapa kamu sekarang? 33 bisa sakit jiwa. Ibu ketawa. Sampai sini bisa paham Bapak Ibu? Ini ganja. Dan ini sedang banyak. Masih banyak dan entah kapan ya selesainya. Ya. Tepuk tangan boleh buat mereka? Next, opium. Tanamannya tidak ada di Indonesia, ini banyak di Thailand, Myanmar, perbatasan Irak, Iran, tuh Afghanistan banyak ini. Ya. Buahnya disebut buah popi. Mohon maaf kalau ibu ada yang namanya ibu popi, artinya ibu kebahagiaan. Gitu. Ya, ini. Tetapi zat ini masuk juga di Indonesia. Tahun 90-an itu banyak sekali. Ya. Sekarang sedang sedikit dan harganya mahal, tapi 5 tahun ke depan dia merebak lagi. Ini yang disebut candu mentah. Ini kalau dikeringkan candu mentah itulah jadi morfin dan kodein. Pernah dengar ibu morfin? Kodein pernah dengar? Kodein itu obat batuk. Iya, biasanya diberikan pada orang yang asma. Jadi kalau kita punya anak asma, batuknya kambuh, kita bawa ke dokter dan ke dokter kasih obat racikan, itu pasti ada kodeinnya. Tolong resepnya disimpan. Takutnya di sekolah sedang ada pemeriksaan narkotika, itu opiumnya positif itu. Kasihan, padahal anak kita sedang terapi asmanya. Jadi resep harus disimpan atau minta kopi resep di apotek. Ya, next lagi. Nah, ini yang merajalela tahun 90-an, makanya kacau. Keluarga baik-baik, anak baik-baik kacau. Ini dia. Sebutnya putau. Ya, dipakai dengan cara next. Itu isap. Dulu saya di kamar Sahril, saya lihat benda-benda ini, kartu telepon bekas, tutup CD, uang kertas digulung. Saya pikir itu kan benda halal sebetulnya. Tapi kalau ini ditemukan bersamaan seperti itu tandanya ada orang pakai heroin di situ. Ya. Apalagi dari jauh seperti pakai ngerokok, tapi di mulutnya itu uang kertas yang digulung, yang diambil asapnya. Ini yang disebut chasing the dragon atau ngedrag. Ada lagi dengan cara menyuntik. Pakai sendok biasanya Bu. Kalau ibu menemukan ada sendok yang ibu heran kenapa dari kamar mandi dan bawah sendok itu hitam, hati-hati. Siapa tahu itu habis dipakai buat ya pakai heroin karena dibakar. Ya. Next lagi, mari kita lihat ciri-cirinya. Silakan. Beda sama ganja, kalau ganja tertawa-tawa, orang pakai heroin ya terkantuk-kantuk. Terkantuk-kantuk.
Bahkan berdiri pun bisa tidur. Ya. Apalagi gatal, karena heroin bikin gatal. Dan sering garuk-garuk, kemudian garuk-garuk wajahnya. Ya. Apalagi sering memegang rokok yang dibakar. Kalau ini karena ilustrasi jadi tidak boleh dibakar. Ya. Bapak Ibu kalau melihat ada orang merokok sambil ketiduran bisa jadi itu pakai heroin. Atau ya rokoknya ketiduran, itu juga bahaya. Ya. Ada lagi yang kita bisa lihat, minta mic-nya. Ya. Kalau bicara suaranya agak berat, agak cadel, coba kita cek. Cek Mbak Adel. Punten Mbak Adel, maaf maju dulu sebentar. Ibu maaf boleh ya, pura-puranya ini tetangganya ya Bu. Ya, kamu ngomong sama Ibu. Ada sini dong. Oke, salah. Bu. Ngerti Bu? Enggak, sama saya juga ngerti. Satu. Tolong, satu. Mana itunya? Ya, oke. Bapak maaf, Bapak namanya siapa Pak? Maaf Pak Subratan, maaf ya Pak. Sini. Pura-puranya ini ponakan Bapak, pura-pura ya Pak. Bapak nggak mau punya ponakan gini kan? Iya. Kamu ngomong sama Pak D. Lagi fly, ini namanya lagi fly, ngomong. Tahu Pak? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan seseorang terkantuk-kantuk, garuk-garuk wajah, pegang rokok yang dibakar dan kemudian bicaranya seperti ini, bisa jadi habis pakai heroin. Hati-hati ya, dulu saya nggak ada ilmu seperti ini, jadi waktu adik saya seperti ini saya nggak tahu, saya pikir dia habis nonton bola kemalaman. Ya, tetapi, boleh mic-nya, kasih ke Mbak ya. Tetapi ya, cadelnya itu tidak permanen. Dia akan setelah itu kembali normal ya. Coba cek. Tadi Mbak Adel ngomong apa? Bu, oleh-oleh Medan yang paling enak apa ya? Ini mah kode. Kode keras. Jadi cadelnya nggak permanen ya. Dia cuma sebentar cadel kemudian kembali seperti semula. Baik. Ya, Mas Rudi, kamu tadi bilang apa sama Pak D? Pak D, pinjem motor mau ikut tablik akbar Pak D. Mabuk mau ikut tablik akbar. Jadi seperti ini ya Pak, seperti ini. Jangan juga ada anak tetangga cadel dari kecil kita sangka mabuk. Jadi ini cadelnya ya cuman temporer saja ya. Dan ini tidak lama ya. Berapa menit kalau lagi fly? 10 menit. 10 menit, ini sedang fly. Mbak Adel berapa menit kalau lagi fly? 10 menit. Mas Robi berapa menit kalau lagi fly? 15 menit. Mas Dona kamu berapa menit kalau lagi fly? 5 menit Bu. Cepet banget. Ini pasti putau yang KW3 nih. Heroin tuh KW-KW-an loh Pak. KW1 itu biasanya dicampur tepung terigu. KW2 dicampur paracetamol. Kalau yang KW3 dicampur kerak aki. Bapak tahu aki itu keraknya putih-putih, itu campurannya. Makanya fly-nya cuma 5 menit. Ya, ini dia. Dan ini pun cuman tidur dan mimpi saja. Ada bisa mic-nya ke sana? Ya. Mbak Adel, biasanya kamu kalau fly kayak gitu mimpi apa? Nyanyi bareng Merek Carey. Waduh. Lagunya apa? Lagu Hero. Masya Allah. Kayak apa itu? There's a hero. Oh iya benar-benar. Mentang-mentang pakai heroin lagunya Hero. Kamu biasanya sedang fly, mimpi ketemu siapa? Dapat sertifikat tanah dari Pak Jokowi Bu. Aduh, ini pecandu minta sertifikat. Aduh. Ya, jadi cuman mimpi saja Bapak Ibu. Dan gak lama, 10 menit sampai 15 menit. Ya, yang bahaya adalah setelah itu ada gejala putus zatnya, sering disebut sakau. Ya, iya, badannya semuanya sakit. Kita lihat ilustrasinya, silakan. Orang putus zat dari heroin adalah mirip orang pilek, ingusan, ya, seluruh badan sakit. Perempuan paling nggak tahan, tidak bisa tidur, sakit sekali, ya, sakit. Bapak Ibu kalau mau berempati sakitnya kayak apa? Kayak kuku dicabut hari pertama 1, hari kedua, hari ketiga. Kadang mereka tahan sampai 3 hari.
Setelah itu nggak tahan. Mereka beli lagi, pakai lagi. Pada saat pakai 15 menit hilang sakitnya, tapi hanya bermimpi saja. Habis itu sakit lagi kayak gini. Beli lagi, pakai lagi. Hilang cuma 15 menit, sakit lagi seperti ini. Ini yang disebut ketergantungan. Tahun 90-an Indonesia kena heroin. Keluarga baik-baik, anak baik-baik seperti ini. Memang sekarang sedang sedikit, tapi prediksi kami 5 tahun ke depan seperti ini.